Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Para peserta pembelajaran bahasa Arab online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat kembali untuk melanjutkan pelajaran kita mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan apa yang telah kita pelajari dari isim-isim yang dinasab, yaitu dzaraf. Kita sampai pada halaman yang ke-74 pada malhudatun. Malhudatun. Beberapa catatan untuk pembahasan dzaraf. Untuk pembahasan dzaraf. Baik, musannif mengatakan malhudatun. Malhudatun, catatan. Alif yajuzu jarru durufi ghaira mutasarrifati bi min. Yang pertama, bolehnya untuk mengejarkan dzaraf ghaira mutasarrifah bi min dengan huruf jar min. Mithlun, contohnya adalah kul. Katakanlah kullun min indillahi. Kullun min indillahi. Katakanlah kullun, semuanya itu min indillahi, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mithalu tsani, contoh yang kedua. Sirtu min waraihi. Sirtu min waraihi. Saya berjalan dari arah belakangnya. Baik. Peserta pembelajaran bahasa Arab online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan sebelumnya kita telah menyampaikan bahwa dzaraf yang ghaira mutasarrifah ini adalah sebuah dzaraf yang tidak dipakai dalam sebuah kalimat kecuali hanya untuk dzaraf atau keterangan waktu atau keterangan tempat. Oleh karena itu, dia dimanapun dia berada dalam sebuah kalimat, dia selalu dibaca nasab. Selalu dibaca nasab. Selama tidak kemasukan oleh huruf jar. Berarti kalau seandainya ada dzaraf yang ghaira mutasarrifah ini kemasukan oleh huruf jar, maka berubah bacaannya menjadi kasroh atau majrur. Menjadi kasroh atau majrur. Kenapa? Karena boleh terkadang dzaraf yang ghaira mutasarrifah ini bisa kemasukan oleh huruf jar. Bisa didahului oleh huruf jar. Ketika didahului oleh huruf jar, maka dibaca majrur atau di kasroh, bukan di fathah lagi. Dan ini boleh. Makanya di situ catat yang pertama, yajuzu jarru durufi ghaira mutasarrifah. Boleh mengejarkan dzaraf yang ghaira mutasarrifah dengan huruf jar min, dengan huruf jar min atau huruf jar yang lainnya. Paham ya? Dengan huruf jar min. Baik. Contohnya di sini adalah kullun min indillahi. Kalimat indi. Kalimat indi ini yang merupakan salah satu di antara dzaraf yang ghairu mutasarrifah. Ketika tidak ada huruf jarnya, maka dibaca inda. Kalau seandainya saja pada kalimat itu tidak ada min, maka akan terbaca indallah. Tapi ternyata dia
sudah diawali oleh huruf jer, yaitu min, maka dibaca indi. Min indi. Tidak boleh min inda. Wahada la yajuz. Karena sudah kemasukan oleh huruf jer. Baik. Kemudian begitu juga pada contoh sirtu min waraihi. Sirtu min waraihi. Warai. Dia majrur. Nah, karena sudah dimasuki oleh huruf jer, yaitu min. Ketika dia sudah kemasukan oleh huruf jar min, maka dibaca majrur. Min waraihi. Tidak boleh min wara'a. Wahada la yajuz. Sekalipun dia dhorof yang ghaira mutasarrifah. Tapi kalau sudah kemasukan oleh huruf jar, maka menjadi kasroh. Baik. Begitu juga contoh-contoh yang lainnya banyak, ya, dhorof yang ghaira mutasarrifah yang kemasukan oleh huruf jar. Contohnya adalah banyak contohnya. Ketika misalnya ketika doa pergi ke masjid. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa min basari wa fi basari nuran misalnya. Wah, kemudian setelah itu wa min fauqi nuran wa min tahti nuran wa min amami nuran. Nah, dan seterusnya. Maka contohnya itu tadi wa min tahti wa min amami itu merupakan dhorof yang sudah kemasukan oleh huruf jar min. Nah, ketika dhorof ghaira mutasarrifah ini sudah kemasukan oleh huruf jar, maka yang pertama dibaca majrur. Yang kedua berarti dia bukan dhorof lagi, tapi menjadi susunan jar dan majrur saja. Jadi tidak ada dhorofnya. Baik. Kemudian yang kedua, catatan yang kedua. Hunaka ba'du dhurufin mabniyatun. Di sana ada sebagian dhorof yang mabni. Dhurufin mabniyatin. Hunaka ba'du dhurufin mabniyatin. Di sana ada sebagian dhorof yang mabni. La yataghayyaru akhiruha. Yang tidak berubah harokat akhirnya. Bitaghayyuri mawqiha fil kalam. Dengan perubahan tempat di dalam sebuah kalimat. Wa minha, dan diantaranya adalah haitsu, amsi, al-ana. Wasayati syarhuha, dan akan datang penjelasannya fil faslit tali, pada pasal berikutnya, al-khasi, khusus, bil ismil mabni, yang membahas tentang isim yang mabni. Catatan yang kedua. Ada dhorof yang mabni. Ada dhorof yang mabni dan ada dhorof yang mu'rab. Dhorof yang kita bicarakan dari awal kita membahas tentang masalah dhorof, dan juga macam-macam dhorof yang sudah kita ketahui, baik dari dhorof zaman atau baik dari dhorof makan, maka itu adalah isim-isim yang mu'rab, masuk pada kategori sebagai isim yang mu'rab. Tahta, dhorof yang ghaira mutasarrifah, dia mu'rab. Kenapa? Karena ketika kemasukan oleh huruf jar menjadi min tahti. Amama, dia mu'rab. Ketika kemasukan oleh huruf jar, maka menjadi majrur, min amami. Begitu juga yaum. Yaum ketika menjadi dhorof, dia nasab, yauman. Tapi dia juga bisa berubah harokat akhirnya. Maka dhorof yang sudah kita pelajari, yang sudah kita ketahui, baik dari dhorof zaman atau dhorof makan,
maka itu semuanya adalah isim-isim yang mu'rab, masuk dalam kategori sebagai isim yang mu'rab, bukan mabni. Nah, ternyata ada beberapa dhorof yang mabni. Nah, dhorof yang mabni ini nggak banyak, hanya beberapa dhorof saja. La yakillu, tidak lebih dari, tidak lebih dari 10 atau lebih lah. Artinya nggak banyak sebagaimana dhorof-dhorof yang mu'rab. Maka di situ contohnya adalah haitsu. Haitsu ini adalah dhorof zaman atau dhorof makan. Haitsu lahu maknayani. Dia memiliki dua makna. Qad yakunu dhorfa zamanin, qad yakunu dhorfa makanin. Haitsu ini adalah terkadang dia bisa diartikan sebagai dhorof makan, keterangan tempat, atau sebagai dhorof zaman, keterangan waktu, hasabi al-kalimah, sesuai dengan kalimat-kalimatnya. Kalau dhorof zaman berarti di waktu, kalau dhorof makan berarti di mana, itu haitsu. Baik. Kemudian yang kedua amsi. Amsi ini adalah termasuk di antara dhorof yang mabni. Dia mabni dengan kasroh. Amsi selamanya dibaca kasroh. Amsi. Amsi adalah kemarin. In urida bihi yaumun qabla yaumika hadha. Jika yang diinginkan adalah hari sebelum harimu ini. Berarti kemarin. Itu adalah mabni. Kemudian al-ana, artinya sekarang. Al-ana ini adalah dhorof yang mabni dari dhorof zaman. Amsi juga dari dhorof zaman. Al-ana mabni dengan fathah. Yang mana ini tentunya akan kita pelajari pada pembahasan isim-isim yang mabni siapa saja. Jim, kita lanjutkan. Al-ismul ladhi yali ay al-ismul ladhi yali ay dzarfun yakunu daiman majruran bi'tibarihi mudhafan ilaih. Isim yang setelah dzaraf itu senantiasa dibaca majrur karena mudhafun ilaih. Catatan yang ketiga adalah bahwa isim yang terletak setelah dzaraf ini dibaca majrur. Entah itu terletak setelah dhorof zaman atau setelah dhorof makan. Misal, yaum. Ja'a, ya, misalnya, hadartu yaumal khamisi. Al-khamisi ini majrur. Yauma nasab sebagai dhorof. Yaumal khamisi. Baik. Itu yang dimaksud dengan al-ismul ladhi yali dharfun, ya. Al-ismul ladhi yali dharaf yakunu daiman majruran. Begitu juga amamal baiti. Al-baiti majrur. Karena isim yang terletak setelah dharaf. La yajuz, tidak boleh untuk kita mengatakan amamal baitu. Wa la yajuzu aydan amamal baita. Fahada la yajuz. Harus amamal baiti. Dia majrur. Itu yang dimaksud dengan isim yang terletak setelah dhorof daiman majruran bi'tibarihi mudhafun ilaih. Baik, yang keempat, dal. Tadkhuluh ma ala ba'di duruf. Ma terkadang masuk pada sebagian dhorof. Misal inda. Berarti indama. Hina. Hinama. Qabla. Qabla ma. Ba'da. Ba'da ma. Duna. Duna ma. Watakunu zaidatan, maka ma yang masuk atau yang bersambung dengan dhorof yang kita sebutkan tadi, maka menjadi tambahan, hanya sekedar tambahan saja. Wala tu'thiru 'alaiha, dan tidak memberikan pengaruh sama sekali. Wala takuffuha an amaliha, dan tidak mencegah amalan daripada dhorof tersebut. Yaitu anna hadhihi durufa, bahwasanya dhorof ini tadillu mansubatan, senantiasa dibaca nasab,
wa yadillul ismul ladzi qad yaliha, dan isim yang terletak setelahnya mudhafan ilaihi majruran, dia mudhaf ilaih majrur. Misal rajautuhu an ta'ayyahdura duna ma ta'khirin. Rajautuhu, aku mengharapkannya, ayyahdura, supaya dia hadir, duna ma ta'khirin, tanpa terlambat. Duna dorfun mansubun, duna dorof yang dinasab ini, wa ma duna ma zaidatun, dia tambahan, ta'khirin majrur, mudhafun ilaihi majrurun bil kasrati. Baik. Catatan yang berikutnya di sini yang dal adalah bahwa terkadang ada beberapa dhorof yang bisa disandarkan kepada ma. Contohnya di situlah indah. Berarti indah ma. Hina ma. Qabla ma. Ba'da ma. Duna ma. Itu dimaksud. Nah, kita boleh mengatakan semacam itu. Baik. Maka yang pertama adalah ma yang ada pada dhorof tersebut, yang pertama adalah dia merupakan huruf tambahan. Yang kedua, tidak mempengaruhi kondisi susunan kalimat itu. Yang ketiga, dhorof dia tetap berfungsi sebagai dhorof dan tetap dibaca nasab. Yang keempat, isim yang setelahnya senantiasa dibaca majrur. Majrur. Contoh, astayqidu qabla ma dhuhri. Astayqidu qabla ma dhuhri. Aku bangun tidur qabla ma dhuhri, sebelum zuhur. Baik, qabla nasab sebagai dhorof, zaman, sebelum. Kemudian qabla tetap nasab. Ma tambahan tidak berikan pengaruh sama sekali pada kalimat tersebut, dan dhuhri majrurun mudhafun ilaih. Baik. Wa kadzalika, begitu juga contoh yang lainnya, misalnya akaltu ar-ruzza ba'da mas-salati. Akaltu ar-ruzza ba'da mas-salati. Ba'da mas-salati, ba'da tetap nasab, dia sebagai dhorof. Ma tambahan tidak berikan pengaruh sama sekali. Makanya as-salati tetap dibaca majrur karena mudhafun ilaih. Nah, itu adalah kesimpulan dari catatan yang dal, yang keempat. Kemudian yang terakhir, yang kelima. Yajuzu idhafatu ya'in musyaddadatin ila asma'il jihatil arba'i fanaqulu syamaliyya atau syamaliyun wa janubiyun wa syarqiyun wa gharbiyun. Boleh menyandarkan ya yang ditasdid kepada asmaul jihatil arba'ah. Asmaul jihatil arba'ah di sini adalah nama arah, nama 4 arah. Fanaqul, maka kita mengatakan syamaliyun, syamaliyya kalau dorofnya, janubiyya kalau dorofnya, wa syarqiyya dorofnya, wa gharbiyya. Contoh, yaqa'us Sudanu, Sudan itu terletak januba Misra, sebelah utara kota Mesir. Au janubiyya Misra, di sini janubiyya Misra. Syarqiyya berarti sebelah timur. Gharbiyya berarti sebelah barat. Jadi ini yang dimaksud dengan
boleh untuk menyandarkan ya yang ditasdid pada nama arah. Nama arah, syarqiyah, gharbiyah, kemudian syamaliyah atau janubiyah dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita pelajari. Wa hada akhirul bahath, dan ini adalah pembahasan yang terakhir dari permasalahan atau pembahasan dhorof atau maf'ul fih daripada isim yang dinasab. Semoga bisa dapat difahami. Wallahu ta'ala alamu biswab. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya pagangnya. Besok insyaallah lagi. Hari Rabu insyaallah. Syukran jazakallahu khair.